Shalom teman-teman semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang prioritas. Nah, kita sebagai makhluk sosial, pasti kita akan selalu berhubungan dengan banyak orang. Nggak cuma dengan keluarga kita, tapi juga dengan teman-teman kita di sekolah mungkin, di kampus, di pekerjaan, atau bahkan di gereja. Nah, beberapa dari kita mungkin melayani Tuhan di gereja seperti saya, seorang full-timer. Nah, mungkin bertemu dengan banyak orang yang minta dilayani, atau ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi masalahnya adalah pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa kita selesaikan atau kita lakukan secara bersamaan. Bahkan sekalipun kita tipe yang multitasking, kita harus bisa menentukan urutan prioritas dari pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah, kenapa sih prioritas ini sangat penting? Karena waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya terbatas. Oleh karena itu, kalau kita mau mencapai tujuan hidup kita, maka kita harus punya prioritas. Nah, prioritas itu adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam Kolose 1 ayat 16 dicatat seperti ini, bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Artinya, tujuan hidup kita haruslah berdasarkan kehendak Tuhan. Artinya, prioritas kita haruslah Tuhan ada di urutan pertama. Nah, apa aja sih urutan prioritas selain Tuhan yang ada di urutan pertama? Yuk kita belajar, nggak usah jauh-jauh, kita belajar dari Alkitab. Nah, Yesus menaruh Tuhan di urutan yang pertama. Ingat waktu iblis berusaha mencoba Yesus di padang gurun, apa yang Yesus lakukan? Nah, iblis itu sedang berusaha merubah urutan prioritas Yesus. Ya, seperti itu. Nah, jadi, tapi Yesus sadar akan hal itu. Dan Yesus bilang seperti ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis berusaha membuat ambisi pribadi ada di atas kehendak Tuhan. Tapi Yesus mengerti hal itu. Nah, yang kedua setelah prioritas kita adalah Tuhan atau hubungan dengan Tuhan atau mengerti kehendak Tuhan, yang kedua adalah keluarga kita. Nah, dalam Alkitab dicatat, Yesus menganggap bahwa setiap orang yang mengikut dia itu nggak cuma keluarga intinya, tapi setiap orang mengikut dia, keluarga rohani dia, itu adalah keluarga dia. Jadi dia memprioritaskan. Nah, contoh murid-murid Yesus. Ada di Matius dicatat seperti ini, Yesus itu ngajar ke orang dengan ngajar ke murid-muridnya, porsinya beda, porsinya lebih banyak. Seperti itu. Jadi prioritasnya adalah dari Tuhan, prioritas Yesus nih ya, dari Tuhan. Yang kedua adalah keluarganya. Nah, yang ketiga, prioritas kita haruslah pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita. Ini sejajar ya maksudnya. Pekerjaan kita, studi kita, pelayanannya. Nah, kita harus menentukan urutan prioritas mana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tapi ini sejajar, ada di posisi ketiga setelah Tuhan dan keluarga. Artinya apa? Setelah kita, Tuhan ada di fokus utama kita, kemudian yang kedua keluarga kita, kemudian yang ketiga adalah mungkin pekerjaan atau studi kita atau pelayanan kita. Nah, perhatikan urutan ini dengan baik. Yang keempat, tentu saja pribadi kita. Nah, jadi mulai sekarang jangan bingung. Aduh, mana nih prioritas saya? Mana prioritas saya? Seperti itu. Jangan bingung. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga kita, yang ketiga adalah pekerjaan, studi atau pelayanan kita, dan yang keempat tentu pribadi kita harus menjadi prioritas. Bahkan Yesus pun memperhatikan kesehatan tubuhnya, prioritasnya juga seperti itu. Nah, yang terakhir sebelum saya menutupnya adalah saya mau bilang bahwa di saat-saat terakhir Yesus juga menunjukkan prioritasnya. Yang pertama yang Yesus lakukan, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus mengeluarkan suatu perkataan yang ditujukan kepada Bapaknya. Nah, yang kedua, Yesus juga berkata kepada keluarganya, kepada ibunya dan juga kepada muridnya. Saat itu ada Yohanes. Yang ketiga, Yesus berkata kepada penjahat di sebelah kanannya, Yesus sedang berusaha memenuhi sasarannya, melakukan kehendak Bapa atas dunia ini. Yesus juga berkata kepada dirinya pribadi, dia berkata, aku haus. Nah, hari ini yuk kita belajar menentukan urutan prioritas kita. Ya, kalau kita punya tujuan hidup tanpa punya skala prioritas, maka mungkin kita akan ke kiri, kita akan ke kanan, kita akan muter-muter, kita akan lama mencapai tujuan hidup tersebut. Karena apa? Karena kita nggak punya skala prioritas. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama, kita mau bangun skala prioritas kita mau tentukan Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan atau studi kita, lalu pribadi kita juga harus diperhatikan. Nah teman-teman, sharing di komunitas Anda,
prioritas mana. Kalau Anda bingung, bisa bertanya kepada kakak rohani Anda atau bapak rohani Anda, gembala Anda, atau orang-orang yang Anda percayai untuk membentuk rohani Anda. Karena kita harus menentukan skala prioritas. Tuhan Yesus memberkati.